Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dumateng sedanten jamaah salat subuh Masjid An-Nur ingkang kula hormati, sedanten jajaran pengurus Masjid An-Nur ingkang kula hormati. Mugi-mugi kita tansah pinaringan rahmat barokah sahadatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah monggo kita sareng-sareng muji akhir syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar waosan tahmid sepindah kawula dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat wa salam kita sakunjuk katur wonten panjenengan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedanten tansah pidhaku dados umatipun Kanjeng Nabi lan Nabi syafaat langkung syafaat yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, monggo kita lajengaken anggen kita kajian ngaos ingkang enjang punika kita bahas hadis nomor 3 dari kitab Arba'in Nawawi. Kula waosaken Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman, diceritakan dari Abi Abdurrahman. Kalau di Arab itu kebanyakan panggilan, itu bukan nama aslinya. Kalau di Jawa juga berjalan ada, kalau manggil orang tua itu biasanya pakai nama anaknya. Bapaknya si fulan, bapaknya si fulan, bapaknya si fulan, bapaknya Laila, bapaknya Furqon atau siapa. Di Arab juga ada, dan itu berlaku. Kalau di Arab namanya kunyah. Kunyah itu adalah nama yang biasanya menggunakan abi, umi, atau yang lainnya. Itu namanya kunyah. Di sini diceritakan an Abi Abdurrahman. Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah dari bapaknya Abdurrahman. Dari bapaknya Abdurrahman. Abdullah ibni Umar ibni Khattab. Dari Abdullah ibni Umar ibni Khattab. Hadis pertama yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Hadis kedua yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Hadis ketiga yang meriwayatkan adalah putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah ibni Umar itu kalau sama Nabi itu ipar. Karena putri daripada Umar bin Khattab yang namanya Hafsah binti Umar bin Khattab itu dinikahi oleh Nabi. Jadi di antara istri-istri Nabi adalah putri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai putra, di antaranya adalah Abdullah ibni Umar ibni Khattab.
Jadi Hafsah dengan Abdullah ini putra daripada Umar. Hafsah adalah istri Nabi dan Abdullah bin Khattab adalah ipar daripada Nabi. Masih muda. Jadi di antara sahabat-sahabat Nabi yang masih muda ketika Nabi wafat itu kalau nggak salah itu umur daripada Abdullah bin Umar itu sekitar 20 tahun, masih muda. Itu ada yang menceritakan bahwa Abdullah bin Umar adalah salah satu perawi Nabi, riwayat Nabi, hadis-hadis Nabi yang paling di antara yang paling banyak adalah Abdullah bin Umar. Itu kalau zaman sekarang itu pemuda-pemuda pejuang Islam. Biasanya kalau kita itu semangat itu kalaupun sepuh, mudanya itu masih agak-agak lupa. Masjid itu kalau dikalkulasi di persen sing sepuh kalian sing nem itu 20%, 80%. Nah, zaman Nabi itu hampir persenannya sama. Yang sepuh juga banyak, yang muda juga banyak, yang dewasa juga banyak. Nabi itu adalah salah satu pemimpin yang sukses karena apa? Bisa merangkul dari segala umur dan bisa merangkul dari segala kalangan. Itu Nabi. Radhiyallahu anhu qala Sami'tu, saya pernah mendengar. Niki dawuhipun Abdullah bin Umar, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi pernah bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Agama Islam itu bisa berdiri tegak, berdiri kokoh itu didasari, dibangun dari 5 elemen atau 5 konstruksi bangunan. Bunyal islamu ala khamsin. Itu pasti kita sering mendengar. Rukun dulu kemarin ketika kita membahas tentang hadis kedua juga sudah disinggung, adalah rukun Islam. Bunyal Islam bisa kokoh itu dengan 5 perkara ini. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Begitu sakralnya syahadat ketika dulu dan ketika sekarang, hanya lisan ucapan. Itu ketika orang yang tidak Islam itu disuruh mengucapkan syahadat ini enggak mau. Karena apa? Ketika orang bersyahadat berarti orang itu ikrar masuk agama Islam secara lahiriah. Makanya pentingnya syahadat atau lisan, ikrar lisan dengan agama. Ketika orang itu sholat, ketika orang itu puasa, ketika orang itu haji, tanpa ada syahadat, sholatnya tidak masuk kategori, puasanya juga tidak, hajinya juga tidak masuk. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat adalah kunci pintu pertama kita ikrar masuk Islam.
Ada beberapa pertanyaan begini. Ketika orang itu masuk Islam harus syahadat, kita yang notabene adalah keturunan muslim, itu syahadatnya tempatnya di mana? Tempatnya kita ini syahadatnya di mana? Ketika orang itu mau sholat, akan melaksanakan sholat, itu berarti dia harus Islam dulu. Masuk Islam itu harus dengan bersyahadat. Padahal kita itu kalau diingat-ingat, ikrar Islam kita bersyahadat, itu kita itu belum ingat. Tahu-tahu kita itu dari kecil sampai dewasa, sampai kita sepuh, itu tahu-tahu kita itu Islam. Tahu-tahu kita Islam. Ketika non muslim ingin masuk Islam, dia bersyahadat. Jelas dia bersyahadat terus menjalankan ibadah-ibadah Islam. Tetapi ketika kita sudah muslim dari kecil, kita itu tidak berproses syahadat. Iya kan? Kita itu ketika dari kecil itu muslim, itu kita itu tidak berproses bersyahadat. Itu para ulama memberi pendapat, diantaranya adalah fitrah daripada manusia adalah muslim. Ketika orang tuanya muslim melahirkan anaknya itu otomatis muslim. Jadi gen Islam itu sudah terbawa dari orang tua tanpa bersyahadat. Tapi orang Jawa kita sering mengistilahkan ketika orang itu bersunat khitan itu adalah diislamkan. Karena setelah orang itu berkhitan kurang beberapa bulan atau tahun, biasanya orang itu sudah balik. Dan balik itu adalah taklif, orang terbebani syariat-syariat Islam. Itu hanya istilah. Tapi secara kucingnya ikut khutbah. Tetapi secara Islam kita itu adalah Islam gen, Islam keturunan. Walaupun ketika kita sudah dewasa berproses, Islam kita adalah Islam akidah. Syahadat. Jadi beda syahadat Islam orang keturunan dengan Islam orang yang awalnya adalah non-muslim masuk kepada agama Islam. Pertama, dan syahadat itu bagi Islam adalah pondasi dasar, pondasi yang sangat mendasar dan harus kokoh syahadat. Makanya ketika kita di sholat itu ada lafadz di takbiratul ihram, di doa iftitah itu ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah implementasi daripada syahadat. Segala aktivitas kita di dunia semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertama. Yang kedua, wa iqamis sholah, dan mendirikan sholat.
ibarat bangunan, sholat adalah tiang ataupun saka daripada rumah. Ada hadis lain, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang atau saka daripada agama. Sholat. Ketika Allah memberi berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Sholat adalah alat untuk berzikir kepada Allah. Ketika bersosial, sholat sebagai inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat sebagai tameng, sebagai penjaga bagi orang-orang yang menjalankan sholat dari perbuatan buruk, tercela dan perbuatan munkar. Ketika sholat itu menjadi kado indah yang diberikan kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu adalah kado khusus yang diberikan langsung ketika Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Ketika puasa, Nabi diberikan secara firman. Ketika zakat, ketika haji, dan ketika ibadah-ibadah yang lain secara firman. Tapi ketika sholat, Nabi diberikan langsung dari Allah ketika Isra Mi'raj. Ini karena pentingnya sholat. Sampai Nabiullah dawuh, ketika nanti dihisab, hisab pertama manusia adalah sholat. Hisab pertama manusia adalah sholat. Banyak orang mengira bahwa sholat itu adalah perkara yang mudah. Tapi secara kejiwaan, sholat itu adalah kedisiplinan seorang hamba. Kedisiplinan seorang hamba. Sholat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat. Dan memberikan zakat. Nabiullah pernah dawuh yang di hadis yang lain, as-shadaqatu burhan. As-shadaqatu burhan. Bersedekah adalah cahaya. Kalau di rumah itu ada fondasi yang kuat, tiang atau saka yang kuat, tembok, atap dan lantai yang megah, ornamen yang paling penting adalah pencahayaan. Pencahayaan. Nah, pencahayaan daripada Islam adalah sedekah, kepedulian sosial. Bayangkan, Islam bisa gemerlap, Islam bisa tenar, Islam bisa besar, itu karena kepedulian sosial. Ketika zakat, kita sering mendengar ada zakat fitrah, itu umum. Tapi ketika zakat mal, itu hampir di beberapa daerah, bahkan di sekitar kita, kalau urusan zakat mal, itu yang masih terserap itu sekitar hanya 10%. Di kita itu biasanya belum terperhatikan. Itu adalah zakat mal, dari perdagangan, dari perniagaan, dari yang lainnya lain, dari pertanian dan yang lain. Padahal ketika itu kita kelola dengan bagus, zakat itu adalah kekuatan ekonomi orang-orang muslim untuk kepedulian kita kepada sesama muslim. Zakat. Ambil contoh, ketika satu jamaah Masjid An-Nur, ini umpamanya,
itu bisa menyerap zakat mal dari beberapa jamaah bisa mencapai 20 juta dalam 1 tahun. Itu diperbantukan kepada yang tidak mampu untuk dibuat usaha. Setiap tahun bisa mengangkat 1 jamaah yang kurang mampu. Itu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Itu kekuatan daripada kepersaudaraan dan perekonomian jamaah bisa terjaga. Itu dari zakat. Apalagi nanti dari sodakoh, dari infak, dari yang lain. Itu. Ketika ikrar lisan dari syahadat kita bisa terjaga, kedisiplinan secara kejiwaan dan keseharian dengan sholat, tapi dengan zakat kita Islam mendorong bagi orang-orang muslim untuk peduli dengan sesama. Yang keempat, wahajjil baiti dan berhaji ke Baitullah. Haji Baitullah itu ibarat rumah, itu seperti perhiasan. Kalau di sekitar kita itu biasanya rumah itu ada bunga-bunganya. Kadang lantai itu ada gambar-gambar corak. Depan rumah itu kalau orang-orang Jawa biasanya ada patungnya umpamanya. Itu adalah perhiasan. Ketika tubuh itu kalau perempuan itu biasanya ada gelang, ada anting-anting, itu adalah perhiasan. Haji itu adalah bagi manis tato'a ilaihi sabila, mampu, bagi orang-orang yang mampu. Kalau orang miskin, orang yang tidak mampu, keluar kondangan, pakai gelang jumlahnya 3 atau 4 atau 5 atau lebih. Itu kira-kira itu tetangganya atau sampingnya itu di hati itu paling ngomong asli atau tidak. Karena dia sudah dimaklumi sekitarnya adalah orang yang tidak mampu kok beli emas, kepalanya begitu. Nah, haji juga begitu. Haji itu bagi orang muslim, bagi orang Islam itu adalah orang-orang yang muslim yang mampu. Bagi ketika itu diibaratkan di rumah adalah ornamen perhiasan, hiasan-hiasan daripada rumah haji. Yang terakhir adalah wasomi Ramadan, puasa ketika bulan Ramadan. Itu ketika diibaratkan rumah itu seperti lantai, atap, dan dinding sebagai junah. Hadis lain di Arba'in Nawawi nanti di belakang didhawuhi Kanjeng Nabi dawuh wasaumu junnatun, puasa adalah tameng sebagai pelindung daripada orang muslim ataupun agama Islam. Puasa sebagai pelindung ataupun tameng daripada orang muslim. Ketika rumah tanpa ada dinding, berarti dia terlihat dari samping atau dari luar. Ketika rumah tidak ada atapnya, dia tidak bisa terlindungi dari hujan dan panas. Ketika rumah tidak ada lantai yang memadai, akan membahayakan dari bawah. Islam muslim ketika tidak ada puasa atau kosong dari puasanya, biasanya itu tidak terjaga dari sekitarnya. Contoh adalah perkara-perkara yang masuk di mulut. Orang puasa itu halal saja masih dijaga karena itu
urusannya adalah batal dan tidaknya, apalagi yang haram. Itu ketika puasa. Nasinya sendiri, makanannya sendiri, istrinya sendiri. Itu ketika siang-siang Ramadan, walaupun kok itu adalah miliknya sendiri, itu tidak akan dimakan karena itu akan membatalkan daripada puasa. Apalagi memakan nasinya orang lain. Itu adalah junah untuk menjaga daripada dirinya. Lah kalau orang muslim itu bisa mengakomodir 5 ini menjadi suatu spirit, maka Islam dan muslimnya akan berjaya di mana saja dan kapanpun saja. Adanya kita muslim sekarang itu rapuh karena roh daripada Islamnya itu sudah hampir hilang. Sholatnya ya ada, tapi spiritnya hilang. Hajinya ada, tapi spirit hajinya hilang. Puasanya ada, spirit haji puasanya hilang. Zakatnya ada, tapi pengalokasian zakat itu juga hilang. Syahadat kita, syahadat muslim zaman-zaman sekarang itu masih dipertanyakan karena masih tercampur daripada ucapan-ucapan yang hampir saja membatalkan daripada syahadat kita. Muslim sesama muslim saling caci maki, saling merendahkan, saling mengolok-olok dan yang lain. Itu kan mencederai daripada ikrar kita bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasul. Semoga dengan hadis ini kita bisa mengambil manfaat untuk memperkuat Islam kita, memperkuat iman kita, memperkuat ukhuwah kita, memperkuat kekeluargaan kita, dan semoga bermanfaat, semoga berkah, dan semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dari saya banyak khilaf dari kata-kata dari awal sampai akhir. Saya memohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.